Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas film berjudul The Girl on the Train, yang diangkat dari novel karya Paula Hawkins. Kita akan bahas versi remake India yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang wanita yang setiap harinya menaiki kereta dengan jalur yang sama, sampai dia melihat hal dari dalam kereta yang akhirnya menjerat dia ke dalam permasalahan. Mira dan Shekhar adalah pasangan bahagia yang baru saja menikah. Tapi akhir-akhir ini Mira yang berprofesi sebagai pengacara kerap mendapat ancaman agar menolak kasus yang saat ini sedang ditanganinya, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pria bernama Jimmy Baga. Shekhar terus menasihati Mira agar tidak mengambil kasus ini, karena terlalu berbahaya. Tapi Mira pada akhirnya tetap mengambil kasus ini. Dia juga berhasil memenangkannya. Jimmy Baga dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti telah melakukan pembunuhan. Thank you so much. You're welcome. It's Thank fine. you, darling. You're one. 6 bulan telah berlalu. Mira terlihat sedang hamil. Mereka berdua tampak begitu bahagia sekarang. Tapi ketika dalam perjalanannya, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil yang tak dikenal. Lalu scene menunjukkan kejadian 1 tahun kemudian. Tampak Mira kini begitu berbeda akibat kecelakaan itu. Mira jadi mengalami keguguran. Dia juga mengalami gangguan ingatan jangka pendek, yang artinya dia hanya bisa mengingat kejadian hanya sesaat, lalu tidak ingat lagi. Mira kini menjadi pecandu alkohol. Shekhar juga telah meninggalkannya, dengan berselingkuh dan menikah lagi. Mira setiap harinya selalu melakukan perjalanan menaiki kereta dengan rute yang sama. Saking seringnya melalui rute ini, dia pun jadi hafal apa saja dilaluinya. Entah dimulai dari kapan, Mira jadi sering memperhatikan seorang wanita yang tinggal di sana. Dia merasa wanita itu seperti dirinya ketika dia dulu bersama Shekhar, karena dia tampak begitu bahagia bersama suaminya. Setiap hari Mira melewati rumahnya. Terlihat mereka selalu bahagia. Wanita ini bernama Nusrat. Scene lalu berpindah ketika seorang polisi mendapatkan laporan menghilangnya seorang wanita bernama Nusrat. Dia telah menghilang 2 hari. Kasus ini pun mulai diselidiki oleh polisi wanita bernama Dalbir Kaur. Dimulai dengan menanyakan pihak rumah sakit tempat di mana Nusrat bekerja. Dari sana didapatkan informasi kalau malam ketika Nusrat menghilang, dia sedang berpesta di tempat mantan pacarnya. Tapi ketika polisi menyelidiki pesta tersebut, ternyata Nusrat telah pulang lebih awal pada hari itu. Polisi lalu mendapat informasi kalau Nusrat sering konsultasi ke psikiater. Polisi pun menemui Dr. Hamid, psikiater yang menangani Nusrat. Dr. Hamid berkata kalau seminggu sebelumnya, dia melihat Nusrat tampak berdebat dengan seorang pria asing. Tapi ketika ditanya oleh Dr. Hamid, Nusrat berkata dia baik-baik saja dan mengalihkan pembicaraannya. Jadi Dr. Hamid merasa ada sesuatu yang dirahasiakannya. Polisi lalu meminta rekaman percakapan antara Dr. Hamid dan Nusrat. Dari sini diketahui kalau suami Nusrat sangat posesif dan begitu mendominasi, sehingga hubungan mereka jadi sering kurang baik. Mendengar hasil rekaman itu, polisi lalu segera menemui Anan, suami Nusrat. Polisi heran, kenapa hilangnya Nusrat bukan Anan yang melaporkan, melainkan pihak rumah sakit tempat Nusrat bekerja yang membuat laporan. Polisi menanyakan alasan tersebut kepada Anan, tapi dia hanya berkata dia tidak tahu di mana keberadaan Nusrat. Dia juga berkata kalau belakangan ini mereka sering berselisih dan berencana untuk bercerai. Lalu scene berpindah saat Mira berada di kereta, tepat di hari Nusrat menghilang. Saat itu dia kembali melihat Nusrat di rumahnya. Tapi tiba-tiba dia melihat seorang pria yang datang dari belakang, dan mereka berpelukan. Pria itu adalah Dr. Hamid. Tapi tentu saja Mira tidak mengenal mereka berdua. Yang saat ini dirasakan Mira hanya begitu kesal. Dia merasa Nusrat merusak kehidupan rumah tangganya sendiri, dengan berselingkuh bersama pria itu. Ketika Mira turun dari kereta, dia pun menemui temannya, sambil bercerita tentang Nusrat yang telah berselingkuh. Mira merasa dia seperti Shekhar yang telah selingkuh darinya. Mira yang dalam keadaan mabuk pun terus berteriak dan memaki sambil mengatakan dia akan menghampiri Nusrat. Tapi teman Mira terus berusaha menenangkannya, dan menyuruh Mira segera pulang, karena saat ini dia sudah terlalu mabuk. Pada saat dalam perjalanan pulang dengan kereta, Mira yang terus membayangkan Nusrat berselingkuh, merasa makin kesal. Apalagi saat ini dia dalam pengaruh alkohol. Mira pun memutuskan menghampiri Nusrat ke rumahnya. Setelah dia menekan bel rumahnya berkali-kali, tidak ada yang membukakan pintu. Tak lama kemudian terlihat Nusrat yang sedang berjalan sendiri memasuki area hutan di sekitar sana. Mira lalu berlari mengikuti Nusrat. Tampak ada seorang pria sedang memotret Nusrat dari balik pohon. Mira yang dalam keadaan mabuk berat, tidak terlalu memperdulikan pria itu. Dia hanya fokus mengejar Nusrat. Dan sesaat kemudian Mira langsung memukul Nusrat. Scene kemudian langsung berpindah, menunjukkan Mira yang dalam keadaan kepalanya yang terluka sedang menunggu kereta untuk perjalanan pulang. Sementara itu ketika pagi hari, terlihat polisi sudah menemukan mayat Nusrat di hutan. Menurut keterangan forensik, Nusrat dibunuh,
Lalu mayatnya diseret. Jadi saat mayat itu ditemukan bukanlah tempat dia meninggal. Polisi juga mendapatkan rekaman CCTV rumah Nusrat yang menunjukkan Mira pergi ke sana dalam keadaan mabuk dan terlihat kesal. Selain itu, polisi menemukan kartu identitas Mira tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat Nusrat. Jadi saat ini Mira menjadi orang yang paling dicurigai atas kasus pembunuhan Nusrat. Scene kembali kepada Mira yang tampak baru bangun. Dia tampak begitu kebingungan. Apalagi setelah melihat tubuhnya yang penuh dengan luka. Dia mencoba mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesaat kemudian terlihat HP Mira berbunyi. Dia menerima pesan dari orang yang tak dikenal, yang bertuliskan, "Aku melihatmu di hutan. Nusrat mati." Setelah melihat pesan itu, Mira mulai flashback pemikirannya. Dia ingat melihat seorang pria di hutan. Dia juga ingat kalau saat itu dia begitu marah terhadap Nusrat. Dia lalu melihat ulang rekaman di HP-nya, yang menunjukkan dia sedang memaki-maki Nusrat sambil mengatakan ingin membunuhnya. Mira tampak sangat kacau saat ini, karena dia tidak bisa ingat sepenuhnya apa yang telah terjadi tadi malam. Dia pun pergi ke kelas konseling untuk berbagi cerita. Dari sini diketahui bagaimana Mira bisa sampai bercerai dengan Shekhar. Jadi setelah kecelakaan yang menyebabkan Mira keguguran, hampir setiap hari dia selalu mabuk-mabukan. Dia pernah sampai memukul Shekhar hingga terluka. Bahkan ketika pada suatu acara, Mira pernah menghampiri bos Shekhar dan berkata kasar kepadanya. Semua itu dilakukan dalam pengaruh alkohol. Shekhar pun mulai tidak tahan dengan Mira, karena ini bisa merusak reputasi kerjanya juga. Hingga akhirnya Shekhar mengajak Mira untuk bercerai. Tapi Mira malah berusaha memukul Shekhar. Setelah menceritakan semua keluh kesahnya saat kelas konseling, Mira jadi makin berpikir kalau dia bisa saja telah menyakiti Nusrat juga. Seperti dulu dia menyakiti Shekhar. Ketika Mira di jalan, tiba-tiba dia dihampiri oleh polisi dan diberikan beberapa pertanyaan terkait masalah dengan Nusrat. Polisi menunjukkan beberapa bukti kepadanya, seperti CCTV yang menunjukkan Mira ke rumah Nusrat dan kartu identitasnya ditemukan di sana. Tapi Mira mengelaknya. Dia mengatakan tidak mengenal Nusrat, dan dia juga lupa kejadian saat itu. Karena belum cukupnya bukti yang memberatkan, Mira masih belum bisa dibawa oleh polisi. Ketika di rumah, Mira tampak terus mengingat kejadian saat itu. Dia lalu ingat pesan yang saat itu masuk ke handphonenya, yang mengatakan telah melihat dirinya saat itu. Mira lalu membalas pesan tersebut. Tak lama kemudian handphone Mira berbunyi. Who's this? I'm Walter. Pria ini bernama Walter. Dia mengatakan mengetahui semua kejadian pada saat di hutan itu. Tapi semua itu tidak gratis. Dia mengajak Mira bertemu dan jangan melibatkan polisi. Sesaat kemudian terdengar suara bel rumahnya berbunyi. Terlihat polisi sudah mendatangi rumah Mira. Di sini polisi kembali menunjukkan bukti baru berupa CCTV stasiun kereta, yang menunjukkan Mira dalam keadaan berdarah sedang menunggu keberangkatan kereta terakhir. Dan itu adalah stasiun terdekat dengan tempat kejadian Nusrat. Tapi sebagai pengacara, Mira tahu kalau itu belum bisa memberatkan dirinya untuk dijadikan tersangka, karena tidak ada motif di sini. Mira dan Nusrat tidak saling kenal. Tapi di tengah pembicaraan, polisi Dalbir menerima kabar kalau hasil otopsi Nusrat telah keluar. Dia dinyatakan hamil saat meninggal, dan terdapat sampel darah Mira di tubuh Nusrat. Jadi saat ini Mira sudah tidak bisa mengelak lagi. Polisi lalu mengajak Mira untuk ikut ke kantornya. Tapi sebelum ikut, Mira pura-pura minta izin ingin mengambil obatnya terlebih dulu. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini dengan melompat dari jendela. Hingga tanpa sadar handphonenya pun ikut terjatuh. Mira pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Dia lalu pergi menemui pria dari kasus pertama yang pernah dia bantu secara pro bono. Mira meminta bantuan padanya untuk disediakan handphone, uang dan juga pistol. Setelah mendapatkan itu semua, Mira lalu menemui Dr. Hamid, psikiater Nusrat. Sambil menodongkan pistolnya, Mira menanyakan apakah dia telah berselingkuh dengan Nusrat dan juga membunuhnya. Dr. Hamid lalu menjelaskan kalau pada hari itu Nusrat menghubunginya dan mengajaknya bertemu di rumah. Nusrat mengatakan dia sedang hamil dan dia telah berselingkuh. Tapi dia tidak memberitahukan kepada Dr. Hamid siapa selingkuhannya itu. Jadi pada malam saat dia terbunuh, sebenarnya dia ingin menjelaskan masalah ini dengan selingkuhannya. Mendengar hal ini, Mira jadi berpikir, bisa saja pembunuh Nusrat adalah selingkuhannya. Mira pun mencoba kembali ke hutan tempat Nusrat meninggal. Di sana dia bertemu seorang pria yang sedang mengurus kuda. Sambil menunjukkan foto Nusrat, Mira bertanya apakah dia sebelumnya pernah melihat Nusrat ataupun dirinya. Pria ini mengatakan dia tidak pernah melihat Mira maupun Nusrat. Merasa mendapat jalan buntu, Mira lalu kembali ke stasiun kereta. Tapi saat dia ingin mengisi ulang kartunya, di sini diketahui kartu Mira terakhir digunakan pada tanggal 31, jam 20.30. Jadi Mira bukan menaiki kereta terakhir seperti yang polisi lihat di CCTV stasiun. Sementara itu polisi sudah mendapatkan laporan kalau Mira terlihat di stasiun kereta. Polisi pun segera ke sana dan mencarinya. Tapi Mira saat ini sudah berada di acara kematian Nusrat. Di sana dia mencoba mencari tahu hal-hal yang mungkin terlewatkan olehnya. Saat dia melihat foto-foto Nusrat yang dipajang di sana, Mira melihat handphone yang digunakan Nusrat persis seperti handphone yang digunakan oleh pria yang ditemuinya di hutan tadi. Mira pun segera kembali menemui pria tersebut. Ternyata pria ini hanya mencuri handphone Nusrat.
Lalu dengan sedikit ancaman, pria ini pun mengembalikan handphone Nusrat kepada Mira. Selesai dari sana, Mira tanpa sengaja bertemu bos Shekhar yang dulu pernah dimarahinya ketika mabuk. Tapi anehnya bos Shekhar tidak menunjukkan dia kesal dengan Mira. Dia malah menanyakan kenapa Mira sulit dihubungi selama ini. Mira segera meminta maaf atas kesalahannya saat acara itu. Shekhar juga saat itu menyarankan Mira untuk menjauh dari bosnya. Makanya Mira belum sempat untuk minta maaf secara langsung kepadanya. Tampak bos Shekhar sedikit bingung dengan pernyataan Mira. Karena menurutnya waktu itu Mira hanya merasa mual dan pusing. Lalu dia dibaringkan di ruang kerjanya. Dan tidak ada hal buruk yang dilakukan oleh Mira saat itu. Jadi ketika Mira tersadar, Shekhar langsung marah-marah dan berkata Mira telah melakukan hal tidak menyenangkan kepada bosnya. Yang dimana sebenarnya Mira tidak pernah melakukan itu. Mira kembali bertanya alasan mengapa Shekhar dipecat. Karena setahu dia, itu semua karena dirinya. Tapi ternyata Shekhar dipecat karena telah melecehkan wanita teman kerjanya. Bahkan bos Shekhar turut senang Mira sudah tidak bersama Shekhar sekarang. Karena jika menyangkut wanita, dia sulit dipercaya. Mendengar semua perkataan ini, membuat Mira sadar kalau selama ini dia telah dibohongi oleh Shekhar. Mira jadi mulai mengingat kejadian sebenarnya. Bagaimana saat Shekhar memaksanya minum hingga mabuk, sampai pura-pura terluka. Dan mengatakan Mira telah memukulnya ketika mabuk. Padahal Shekhar sengaja melukai dirinya, dan sengaja menyalahkan Mira dengan tujuan agar bisa bercerai dengannya. Mira begitu frustasi mengetahui kenyataan ini, tapi semua sudah terjadi. Apalagi saat ini dia sedang dicari polisi. Jadi Mira harus kembali fokus untuk mencari tahu kejadian yang sesungguhnya ketika Nusrat dibunuh. Sekarang yang dimiliki Mira hanya handphone Nusrat. Setelah menghidupkan handphone tersebut dan mencoba mencari informasi, Mira tampak begitu kaget setelah melihat isi chatnya. Ternyata selama ini yang selingkuh dengan Nusrat adalah Shekhar. Dan pada saat hari Nusrat dibunuh, dia sedang mengajak Shekhar bertemu di hutan itu. Dia ingin memberitahukannya kalau ada seorang pria bernama Walter sedang memerasnya, karena memiliki foto mereka berdua. Jika Nusrat tak memberikannya uang, dia akan melaporkan kepada Anan suaminya. Mira lalu ingat pria yang saat itu mengajaknya bertemu juga bernama Walter. Lalu Mira segera mengirim pesan dengan handphone Nusrat dan mengajak Walter untuk bertemu. Karena saat ini sepertinya dia adalah orang yang paling mengetahui segalanya. Pada hari pertemuan itu, terlihat Walter sedang berjalan menghampiri Mira. Tapi belum sempat berbicara, tiba-tiba Walter langsung ditabrak oleh mobil hingga meninggal. Mira menghampiri tubuh Walter dan mengambil handphone miliknya. Sebelum meninggal, Walter sempat berkata untuk ke rumahnya. Tapi Mira yang tidak tahu alamat rumah Walter, segera menelpon Anan dengan handphone Walter. Mira meminta alamat Walter darinya dengan mengancamnya. Karena selama ini Anan lah yang menyuruh Walter untuk memata-matai istrinya. Tapi Walter malah mengambil kesempatan ini untuk memeras Nusrat. Setelah mendapat alamat dari Anan, Mira pun segera menuju rumah Walter. Di sana terdapat banyak foto-foto yang digantung, dan itu adalah foto-foto Nusrat bersama Shekhar ketika di hutan. Melihat foto-foto ini, Mira jadi flashback kejadian saat itu. Dia ingat ketika dia hendak memukul Nusrat, Mira malah didorong olehnya. Lalu Shekhar datang dan membetulkan kepalanya beberapa kali. Karena Shekhar tahu besok juga Mira pasti akan lupa. Mengingat hal itu, Mira pun segera menelpon Shekhar dengan menggunakan handphone Nusrat. Handphone itu diangkat oleh istri Shekhar. Jadi selama ini Shekhar menyimpan nomor Nusrat menggunakan nama Mira. Istrinya pun marah-marah ketika Mira terus mengganggu keluarganya. Shekhar yang mendengar pembicaraan itu langsung kaget dan mengambil handphone tersebut. Mira mengajaknya bertemu sekarang. Tampak Shekhar cukup kesal, tapi sepertinya dia tak punya pilihan lain. Karena saat ini Mira sudah punya bukti dari handphone Nusrat. Jadi dia harus merebut kembali handphone tersebut. Shekhar pun datang menemui Mira. Pada pertemuan ini Mira langsung menanyakan Shekhar, kenapa dia harus membunuh Nusrat. Di bawah todongan pistol Mira, Shekhar pun bercerita. Dia berkata selama ini dia memang selingkuh dengan Nusrat. Dan seperti biasanya dia melakukan pertemuannya di hutan. Tapi pada hari itu Shekhar heran, kenapa Mira membutuhkan Nusrat. Shekhar yang kesal langsung memukul Mira hingga pingsan. Setelah itu Nusrat mengatakan kalau dia telah hamil. Tentu saja itu sangat mengejutkannya. Shekhar lalu minta untuk digugurkan saja. Tapi Nusrat tidak mau, karena saat ini dia ingin menceraikan suaminya dan memulai keluarga baru dengan Shekhar. Tapi Shekhar berkata kalau dia benci punya anak. Nusrat yang kesal lalu mengancam akan membeberkan semua perbuatannya. Saat itulah Shekhar langsung mencekik Nusrat. Mendengar semua cerita Shekhar, Mira begitu emosi dan langsung memukulnya hingga pingsan. Tapi semua ini belum berakhir, karena Mira masih heran, siapa yang telah membunuh Walter. Karena dia tadi sempat melihat nomor plat mobilnya, Mira pun mencoba cari nama pemilik mobil itu. Dari hasil pencarian tertulis milik Jimmy Baga. Mira pun jadi teringat, mobil yang dulu menabraknya adalah mobil yang sama dengan yang menabrak Walter. Dan itu terjadi setelah dia memenangkan kasus dan berhasil membuat Jimmy Baga dihukum seumur hidup. Tapi saat Mira mencari berita tentangnya, ternyata Jimmy Baga telah gantung diri di penjara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, terlihat ada foto Jimmy Baga bersama dengan polisi Dalbir Kaur. Polisi yang selama ini menyelidiki kasus Nusrat. Mira juga mulai melihat hasil foto Walter yang menangkap wajah Dalbir ketika di hutan. Mira jadi mulai sadar, sepertinya ini semua ada hubungan dengannya.
Tapi saat itu juga Dalbir sudah datang dan menodongkan pistol kepada Mira. Jadi ternyata Dalbir adalah anak dari Jimmy Baga. Dia merasa kematian ayahnya disebabkan oleh Mira, karena dia yang telah memenjarakannya hingga membuat ayahnya bunuh diri. Sejak kematian ayahnya, Dalbir mulai mengikuti kehidupan Mira. Dan pada hari kematian Nusrat, Dalbir juga sedang mengikuti Mira. Ketika mengikutinya sampai ke hutan, Dalbir melihat bagaimana Shekhar mencekik Nusrat sampai pingsan. Kemudian Shekhar panik dan segera pergi dari sana. Dalbir melihat Mira sudah terbaring tidak menyadarkan diri. Saat itulah dia berniat membunuh Mira. Tapi ternyata Nusrat belum meninggal. Dan dia menyaksikan Dalbir sedang mencekik Mira. Saat itu Dalbir melepas Mira dulu dan segera mengejar Nusrat lalu membunuhnya. Dan Mira terbangun tanpa ingat kejadian itu, lalu berjalan pulang. Dalbir yang tidak berhasil membunuh Mira, akhirnya menggunakan cara lain. Dia sengaja menjebak Mira dengan mengubah waktu rekaman di CCTV stasiun kereta, agar sesuai dengan waktu kematian Nusrat. Makanya saat itu Mira terlihat di CCTV pada jam kereta terakhir. Jadi semua sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Dalbir. Tapi sambil tertawa Mira berkata, kalau sebenarnya dia tahu orang yang membunuh Walter pasti telah memegang handphone miliknya. Karena dia bisa mengetahui tempat pertemuan mereka. Makanya saat dia hendak ke rumah Walter, dia sengaja mengirim pesan dengan handphone Walter ke handphone miliknya. Dan menulis kalau bukti-bukti semua masih ada di rumah. Jadi Mira memang sengaja menjebak agar pembunuh aslinya datang ke rumah Walter. Mira pun langsung berusaha merebut pistol Dalbir. Hingga akhirnya membuat Dalbir tertembak dan meninggal. Lalu langkah terakhir Mira adalah menaruh pistol yang tadi digunakan ke tangan Shekhar. Hingga Shekhar lah yang akhirnya harus mendekam di penjara. Dan film pun berakhir.